serta para audiens, juga para mahasiswa yang akan mendengarkan presentasi ini. Ini akan menggugah hati kita bersama. Kenapa? Karena judul ini sangat-sangat relevan. Perkenalkan, nama saya Ivona Dalam Benua yang akan memimpin presentasi hari ini juga di mata kuliah sejarah perkembangan pendidikan agama Kristen. Tema yang diberikan kepada saya presentasikan kepada kita semua adalah sejarah pendidikan agama Kristen di dunia, di Indonesia. Adapun yang mengampu mata kuliah ini adalah Ibu Dr. Jelita M.A. M.Ph. Perkembangan teknologi digital sangat pesat dengan segala dinamika dan distraksinya diduga kuat menjadi salah satu faktor kausatif utama yang menyebabkan pendidikan agama Kristen kehilangan daya tariknya. Dalam generasi Z yang lahir pada tahun 97 sampai 2012 dan generasi Alpha lahir setelah 2013, ini merupakan peristiwa yang sangat terjadi karena teknologi menciptakan pergeseran paradigma cara akses informasi yang cepat, membangun komunitas dan bahkan membangun otoritas seringkali atas dengan metode dan substansi pendidikan agama Kristen. Dalam konteks perubahan global, yaitu global digitalisasi pluralisme agama, gereja yaitu sekolah Kristen dan lembaga pendidikan agama Kristen lainnya menghadapi tekanan yang sangat tinggi. Bayani tahun 2024 menyebut bahwa the current generation is between stories, the religious and scientific. Artinya apa? Anak-anak zaman sekarang berada di antara cerita-cerita atau khayalan-khayalan, terus agama dan bahkan penelitian ilmiah. Kurikulum pendidikan agama Kristen dahulu memang difokuskan untuk doktrin, hafalan, moral karakter tradisi. Sehingga pendidikan agama Kristen hari ini dituntut mengembangkan kompetensi yang bagaimana? Seperti apa? Berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, literasi digital 2022 di dalam laporan menyebutkan bahwa future and faith in a digital world menegaskan bahwa generasi muda Kristen hari ini mengharapkan gereja dan lembaga pendidikan Kristen itu mampu berbicara dengan cerdas tentang itu teknologi dan dampaknya terhadap. Menarik bukan? Beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan Kristen saat ini. Yang pertama itu pergeseran nilai-nilai spiritual. Anak mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen hanya karena taat pada keinginan yang tetap. Yang kedua, dengan kecerdasan buatan AI menjadi acuan pertumbuhan dan perkembangan spiritual. Mengapa hal ini terjadi? Jelas, karena sekarang kehilangan integritas para pendidik agama Kristen. Yang ketiga, moral dan etika. Kalau perasaan peserta didik tersinggung, maka pendidik itu berujung di jerujikan. Sayang, di abad 21 di dunia, sebelum ke situ kita memahami dulu sifat pendidikan agama Kristen sebelum abad teknologi. Apa itu? Yang pertama, bersifat komunal dan relasional. Yang kedua adalah berpusat pada Yesus Kristus. Yang ketiga adalah mengandalkan tradisi lisan dan tulisan awal. Keempat, fokus pada pembentukan karakter dan etika hidup baru. Dan yang kelima adalah melaksanakan konteks atau pendidikan agama Kristen ini terlaksana pada konteks apa? Penganiayaan teknis. Gereja mula-mula menanamkan dasar pendidikan rohani yang menjadi pola bagi seluruh perkembangan pendidikan Kristen pada abad-abad selanjutnya. Menarik, sangat-sangat menarik. Berbeda di abad-abad ke-21 tradisi lisan maupun tulisan harus semakin mudah. Spirit and power seakan sudah expired, sehingga kebutuhan peserta didik pun
tidak terpenuhi secara spirit, emosi, bahkan pengetahuan. Lalu, apa pendidikan agama Kristen di abad ke-21? Pendidikan agama Kristen di abad 21 ini perkembangannya mengalami perubahan sekaligus. Franklin dan kawan-kawan tahun 2024 menjelaskan bahwa abad ke-21 ini kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Dalam konteks ini, kurikulum perlu mengalami transformasi yang signifikan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman atau mengembangkan nilai-nilai inti yang menjadi dasar firman Tuhan. Itu adalah dasar. Kekurangan literasi digital, yes, anak-anak tidak mau mendengar apa perkataan penjelasan itu. Mereka melapor, mereka mencari literasi digital, dan itu terbuka secara umum. Apabila guru kekurangan literasi digital, murid-murid yang akan mendominasi proses belajar mengajar. Dr. Aulia Putri tahun 2024 menyebut bahwa di dalam era society 5.0, di mana manusia era teknologi lebih maju, guru pendidikan agama Kristen dituntut memakai aplikasi teknologi untuk mengajar seperti Zoom, WhatsApp, Classroom, Google Drive, kolaborasi, penggunaan media digital, fenomena interaksi kompleks luar biasa. Reuters Institute 2023 menemukan bahwa 46% generasi Z itu mengaku bahwa algoritma media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk minat dan pandangan politik mereka. Ini menunjukkan bahwa identitas tidak lagi dibangun dari dalam secara murni, melainkan hasil kolaborasi. Seringkali pertarungan antara agensi manusia. Saya akan mengupasnya bahwa apakah guru agama Kristen hari ini dapat mengoperasikan teknologi. Pertanyaan besar. Di dalam penjelasan ini saya menemukan bahwa melahirkan generasi digital yang takut akan perubahan sebagai penerus dalam segala bidang, terutama yang berfokus pada pendidikan agama Kristen, masih memiliki peluang dan waktu. Belum hancur Bapak Ibu, belum hancur, masih ada peluang dan masih ada waktu. Apa yang harus kita lakukan supaya mereka menjadi generasi digital yang takut akan Tuhan? Kita yang berubah, kita harus berinovasi, kita harus kreativitas, kita harus mumpuni dalam belajar digital. Ini masa kita, ayo kita bangkit, yaitu mempersiapkan masa pendidik untuk menjadi leadership. Bapak Ibu, guru-guru yang sudah lahir di era 80-an, stop mendidik anak seperti tidak memiliki daya berpotensi, seakan-akan guru lebih tinggi daripada murid. Stop itu. Coba turun sedikit, duduk diam bersama, ngopi bersama. Kalau saya mengutip kata Pak, dia berkata bahwa untuk mendidik generasi hari-hari ini tidak perlu seperti era 80-an yang harus disorot seperti lampu, tetapi duduk ngopi bareng-bareng. Plus dalam bukunya The Courage to Teach menekankan bahwa pendidikan yang transformatif harus lintas peserta didik. Berikanlah sesekali tanggung jawab buat peserta. Jangan apa-apa kalau di Natal semua yang ambil guru pendidikan agama Kristen, berilah dia sesekali memimpin. Itu baru yang baik. Ada 3 perkembangan yang terjadi di hidup saya. Pertama, kurikulum dan pembelajaran.
Yang kedua, profesionalisme guru. Dan yang ketiga, tantangan kontekstual. Tantangannya ada beberapa. Yang pertama, dominasi budaya digital. Yang kedua, gaya berpikir kritis, krisis identitas. Tapi ada solusinya. Solusinya harus mengadopsi dan memanfaatkan teknologi secara kreatif. Yang kedua, penerapan model pembelajaran yang partisipasi demokratis. Dan yang ketiga, penguatan pendampingan personal dan komunitas melalui pembentukan kelompok kecil. Tetapi tantangan utamanya adalah kesenjangan dalam fasilitas akses teknologi antar daerah. Kesiapan guru yang masih heterogen, yaitu ada guru yang suka adaptif, yang hanya ngerti pedagogi, atau yang hanya baru-baru belajar, namun masih banyak yang tertinggal. Atau menjaga keseimbangan antara kekuatan teologis dan relevansi sosial, kultural, yaitu bagaimana mempertahankan identitas Kristen sekaligus merespon perubahan nilai dan budaya. Bagaimanapun tidak, saat tetap Kristen harus menerapkan tidak ada ini Pak. Peran orang tua yang kalau dibilang ini sangat-sangat unik karena waktu yang dihabiskan oleh anak itu. Jadi peran orang tua itu harus bergerak. Lalu implikasinya apa? Yang pertama, mengembangkan profesional. Kita sebagai guru itu harus memerlukan strategi khusus. Terus kemudian kolaborasi antara sekolah, pendidikan, dan keluarga. Yang menjadi kesimpulannya adalah, Bapak Ibu, transformasi ini tidak ada tanpa tantangan. Ada tantangan, maka ada perubahan. Yang kedua, pendidikan agama Kristen di Indonesia itu mengalami transformasi sangat signifikan ke hal menurut, bukan hal muslim. Maka ini tanggung jawab kita bersama, para pendidik, para mahasiswa. Yuk kita bangun melalui karakteristik pendidikan agama Kristen. Saya percaya bahwa peluang itu masih ada, waktu itu masih ada. Yuk kita bangkitkan mereka, para generasi-generasi digital yang takut. Dengan demikian, peningkatan kompetensi guru dan menumbuhkan iman Kristen, tantangan digital menjadi sebuah keharusan. Yes. Tanpa ada upaya serius pelatihan dan pengembangan hidup, merupakan beresiko kehilangan relevansinya dalam kehidupan masyarakat ini yang terdigitalisasi. Artinya, jangan kita memberikan juga 100% kepada anak didik kita untuk berubah, tapi kita yang mengambil peran. Terima kasih untuk presentasi ini. Saya percaya bahwa presentasi ini sangat berkemungkinan besar untuk banyak dikritik, dan saya percaya juga bahwa setiap yang menonton video ini akan memberikan kritik yang membangun dan akan memberikan kritik-kritik yang sangat memuaskan. Terima kasih. God bless you.